Ini adalah video kedua tentang rangkaian kapasitor fisika kelas 12. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas bagaimana muatan dan beda potensial pada susunan seri paralel kapasitor. Sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana fenomena pelepasan muatan pada kapasitor. Sebagaimana fungsinya, kapasitor itu merupakan komponen elektronika untuk menyimpan energi dalam bentuk polarisasi muatan, sehingga ketika kapasitor itu melepaskan muatan akan berlaku persamaan berikut, yang secara matematis kita tulis dengan C sama dengan Q per V, di mana C ini adalah kapasitas kapasitor, Q ini adalah muatan listriknya, dan V ini adalah beda potensial. Atau supaya lebih mudah diingat, saya berikan ilustrasinya dalam bentuk segitiga rumus berikut, yaitu Q, C, dan V. Q ditaruh di atas, berarti kalau yang ditanyanya Q tinggal kita tutup aja, berarti ini C kali V. Kalau yang ditanyanya C berarti tinggal Q per V, dan kalau yang ditanyanya V berarti tinggal Q per C. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana susunan seri kapasitor. Ini ilustrasi susunan seri kapasitor, dan karena besarnya arus dalam sebuah rangkaian seri itu sama dalam setiap kapasitor, maka sebagaimana yang telah kita pelajari di materi listrik dinamis, sesuai dengan hukum Kirchhoff, maka akan berlaku muatannya pun sama, karena I sebanding sama muatan. Sehingga untuk muatan pada rangkaian seri, di sini akan sama besar semuanya. Dan beda potensialnya itu merupakan jumlah dari beda potensial pada kapasitor yang pertama, tambah beda potensial pada kapasitor yang kedua, tambah beda potensial pada kapasitor yang ketiga, dan seterusnya sampai beda potensial pada kapasitor yang ke-N. Kemudian, untuk susunan paralel kapasitor. Ini ilustrasi susunan paralel kapasitor, dan merupakan kebalikan dari susunan seri, sehingga untuk muatannya kita tinggal jumlahkan saja, Q pada C1, tambah Q pada C2, tambah Q pada C3, dan seterusnya tergantung ada berapa banyak kapasitor yang dirangkai secara paralel, dan beda potensialnya sama untuk setiap kapasitor. Untuk lebih mudah mengingatnya, maka pada rangkaian seri, Q-nya sama, V-nya tinggal kita jumlahkan saja. Kalau pada rangkaian paralel kapasitor, V-nya sama dan Q-nya tinggal kita jumlahkan. Oke, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Sebuah rangkaian kapasitor tersusun seperti pada gambar berikut ini. Tentukan yang A, beda potensial masing-masing komponen kapasitor, yang B, muatan masing-masing komponen kapasitor, yang C, beda potensial dari titik A dan titik D, dan yang D, ini beda potensial dari titik H ke titik C. Soal ini sama dengan soal pada video yang sebelumnya. Jadi, untuk kita dapat menentukan beda potensial serta muatan masing-masing komponen kapasitor, kita perlu tahu dulu berapa nilai dari C pengganti total rangkaian kapasitor ini. Nah, pada video yang sebelumnya, kita telah berhasil menemukan berapa kapasitas pengganti total susunan seri paralel kapasitor ini. Intinya yang kita perlukan di sini adalah kapasitas pengganti seri untuk rangkaian yang di atas ini, yaitu 2 mikrofarad, dan yang bawah 2 mikrofarad. Kita tidak akan membahasnya secara detail di sini, dan untuk lebih lengkapnya kalian dapat lihat di video di link sebelah sini. Nah, tadi kan kita udah tahu berapa nilai C pengganti seri untuk rangkaian yang di atas dan rangkaian yang di bawah. C yang di atas tuh segini, 2 mikrofarad, yang di bawah segini 2 mikrofarad. Nah, yang perlu kita ingat, pada rangkaian seri itu muatannya yang sama, dan V-nya tinggal kita jumlahin aja. Kalau paralel, kebalikannya. Gitu. Nah, kita akan meninjau yang atas dulu, teman-teman. Berarti di atas ada apa aja di sini? C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, kemudian kita akan menggunakan hubungan pada segitiga rumus berikut. Q sama dengan C kali V. Dan, supaya lebih gampang, kita cari dulu berapa nilai muatan total segini. Caranya gimana? Pakai persamaan Q atas sama dengan C atas kali V. Kan di sini Q sama dengan C kali V. C atasnya berapa? 2 mikrofarad. Beda potensialnya 12 volt. Karena ini paralel berarti ini 12 volt, segini 12 volt, dan yang di atas pun akan 12 volt. Kalau kita hitung Q yang di atas 24 mikrocoulomb. Nah, dari sini kita bikin tabel seperti ini aja untuk rangkaian pengganti kapasitor yang di atas. C-nya ada C1 sampai C5. Dan kalau kita dapat nilai Q atasnya 24 mikrocoulomb, otomatis kita tahu di sini. Q1-nya pasti 24 mikrocoulomb, Q2-nya pasti 24 mikrocoulomb. Kan segini, segini, dan segini, muatannya pasti sama. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai V1. Gimana caranya?
V kita tutup di sini. Berarti tinggal Q per C aja. Q-nya 24 mikrocoulomb, C-nya 6 mikrofarad. Kita bagi jadi 4 volt. Sama V2 juga. Kita bagi 24 dan 4. Ini kalau kita hitung hasilnya 6 volt. Selanjutnya di sini kita akan meninjau susunan seri paralel yang ini. Nah, dari sini komponen beda potensial yang bisa kita cari adalah komponen beda potensial yang kelima. Rangkaian ini kan saling seri. Yang C1, C2, dan C3, C4, C5 ini saling seri, sehingga beda potensialnya tinggal kita jumlahin, teman-teman. V1 di sini 4 volt, V2-nya 6 volt. Karena segini 12 volt, berarti satu lingkaran ini 2 volt kan? Dan beda potensial pada rangkaian paralel itu sama. Artinya, kalau di atas 2 volt, di C5 itu pasti 2 volt. Akibatnya kita bisa hitung dong nilai Q5-nya berapa. Tinggal C kali V aja. C-nya 8 mikrofarad, V5-nya 2 volt. Kita kaliin, nanti kita peroleh hasilnya 16 mikrocoulomb. Dari sini, kita cari apa lagi? C5 dan C3, C4 ini saling paralel. Kalau saling paralel, Q-nya tinggal kita jumlahin. Q5 16 mikrocoulomb. Artinya di sini, Q3 dan Q4 itu pasti 8 mikrocoulomb. 16 tambah 8 kan 24. Kalau Q3 8 ya, Q4-nya pasti 8 karena saling seri. Udah, dari sini kita bisa hitung nilai V3 dan V4. V gimana caranya? Tutup, berarti tinggal Q bagi C. Q3 bagi C3, 8 per 6 kalau kita hitung 4 per 3 volt. Sekarang kita hitung V4. Caranya, Q4 bagi C4 aja. 8 bagi 12, ya 2 per 3 volt. Nah, sekarang kita udah selesai menganalisis beda potensial dan muatan pada rangkaian pengganti seri yang di atas. Sekarang kita mau tinjau yang di bawah. Masih dengan gambar yang sama, cuman yang akan kita tinjau adalah yang ini. Nah, caranya gimana? Kita hitung dulu Q bawah. Muatan segini berapa? Artinya Q bawah sama dengan C bawah kali V. Q bawahnya juga 2 mikrofarad kan? Dan beda potensialnya pasti 12 volt. Karena kan tadi ini saling paralel. Nah, kalau kita hitung hasilnya 24 mikrocoulomb. Nah, sama kayak tadi kita bikin tabel. Ada komponen kapasitor apa aja di sini? Ada C6, C7, C8, C9, sampai C10. Muatan yang bawah 24 mikrocoulomb. Otomatis kita tahu C6, C9, dan C10 itu pasti 24 mikrocoulomb juga masing-masing. Akibatnya kita bisa cari dong nilai V6, V9, sama V10. Berapa? V, Q per C, berarti 24 bagi 9, 8 per 3 volt. Sama, V9 juga, tinggal Q9 per C9, 24 per 18 itu 4 per 3 volt, dan V10 itu tinggal Q10 per C10, yaitu 24 bagi 12, kalau kita hitung hasilnya 2 volt. Nah, selanjutnya, di sini kita meninjau rangkaian paralel yang ini. Kalau pada rangkaian paralel, apa yang sama? V-nya yang sama. Q-nya tinggal kita jumlahin. Ya. Q-nya di sini berapa totalnya? 8 per 3 volt, tambah 4 per 3 volt, tambah 2 volt. Kalau kita hitung, hasilnya 6 volt. Supaya jadi 12 volt, harus ditambah berapa? Tambah 6 volt kan? Artinya, segini tuh 6 volt. Ya langsung aja kita dapatkan V7 dan V8-nya 6 volt dan 6 volt. Karena ini saling paralel. Ya udah, dari sini kita bisa dapat dong nilai dari Q7 dan Q8. Q gimana? Tinggal C kali V. C7 kali V7, kalau kita hitung 6 mikrocoulomb. C8 kali V8, kalau kita hitung hasilnya 3 kali 6 ya 18 mikrocoulomb. Sudah, seperti itu saja. Nah, sekarang kita akan menghitung beda potensial dari titik A ke titik D. Kita udah dapat komponen beda potensial dan muatan masing-masing kapasitor. Nah, VAD berarti segini kan, dari titik A ke titik D. Arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif di sini. Kalau dari titik A ke titik D berarti di sini melingkupi berapa kapasitor nih? 1, 2, 3. Ya, berarti VAD sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, kita pilih jalur yang paling singkat aja. Boleh nggak kalau kita pilih jalur dari A ke titik D-nya ke sini? Boleh, tapi itu mempersulit diri ya. Kita pilih yang singkat aja. Nah, V1-nya berapa?
4 volt. V2-nya 6 volt dan V3-nya itu 4/3 volt. Kalau kita hitung, nanti kita akan peroleh VAD-nya 11/1/3 volt. Selanjutnya kita akan menghitung VHC. VHC berarti di sini dari titik H ke titik C. Nah, dari gambar ini kita lihat melingkupi berapa kapasitor? 2 kapasitor kan? Ya, C10 dan C5. Artinya untuk cari V dari titik H ke titik C tinggal VHE tambah VEC aja. Nah, V dari H ke E itu berapa? Jelas kita tahu 2 volt. V dari titik E ke titik C itu berapa? Sama dengan V5. V5 berapa di sini? 2 volt. Jadi kita bisa tulis VHC sama dengan V10 dikurangi V5. Loh, kenapa tandanya dikurangi? Nah, lihat dari sini beda potensialnya itu dari rendah ke tinggi. VHE, H lebih tinggi dibanding E ya. Nah, tandanya negatif karena dia melawan arus ya. Ini geraknya dari kutub negatif gitu. Dari H ke C. Jadi, beda potensial C otomatis lebih tinggi dibanding beda potensial E. Jadi tinggal kebalikan dari 2 volt yang ini aja. Sehingga 2 volt kurang 2 volt, kalau kita hitung, nilai dari VHC-nya adalah 0 volt. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal susunan seri paralel pada suatu rangkaian kapasitor. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.